Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 adalah partai final dari AFF U23 2023 yang mempertemukan antara Indonesia menghadapi Vietnam. Rencananya laga ini akan disiarkan oleh SCTV mulai pukul 8 malam nanti. Menjelang pertandingan ini tentu kita sudah tahu bersama Vietnam berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. Sementara Indonesia mampu meraih kemenangan atas Thailand dengan skor 3-1. Tentunya hasil kedua tim ini sangat penting bagi mereka menjelang laga puncak malam nanti. Dan kalau kita bicara soal kekuatan para pemain kedua tim atau kedua negara, mungkin Bagas Kava tidak akan bermain di laga malam nanti dan posisinya mungkin akan digantikan oleh Haikal Al-Hafiz yang bermain cukup bagus di laga semifinal menghadapi Thailand kemarin. Nah, kalau kita bicara dari Vietnam sendiri, jujur gua mungkin masih memprediksi bahwa kekuatan Vietnam tidak beda jauh dengan apa yang kita lihat ketika SEA Games 2023 yang lalu, di mana saat itu kita menang 3-2 lewat gol dari pemain Borneo FC. Jadi ya mungkin kekuatan Vietnam tidak terlalu banyak berubah, tapi kalau dari sisi kita mungkin ada beberapa perubahan yang mungkin bisa gua jabarkan kepada kalian. Di posisi kiper tidak terlalu banyak berubah karena Hernando Ari penampilannya luar biasa bagus. Kemudian back tengah juga mungkin tidak ada perubahan antara Muhammad Ferrari, kemudian Robi Darwis, kemudian juga ada Dewangga menggantikan seorang Bagas Kava sebagai kapten, kemudian Haikal Al-Hafiz di sebelah kanan. Nah, kemudian di lini tengah mungkin juga tidak ada perubahan karena mungkin hanya satu itu saja dari Indonesia yang mengalami perubahan, kecuali amit-amit ya kalau ada pemain kita yang cedera, tapi mudah-mudahan tidak ada kendala menjelang laga malam nanti. Nah, di tengah mungkin tidak ada terlalu banyak perubahan. Ada Arkan Fikri, kemudian juga ada seorang di tengah ada Arkan Fikri, pemain yang bisa mengalirkan bola dengan baik. Kemudian mungkin kemudian mungkin Beckham Putra akan tetap menjadi pilihan utama bersama Arkan Fikri di lini tengah. Kemudian di depan mungkin ada perubahan, mungkin saja
ada perubahan mungkin ya. Jadi gue prediksi ada 2 sampai 3 perubahan. Tapi itu masih prediksi gue. Di depan ada Ramadan Sananta yang sudah mencetakkan 2 gol sepanjang turnamen AFF 2023 kali ini. Tentu bersama mungkin antara James Kelly Sawyer, kemudian ada juga seorang mungkin Abdurrahman ataupun siapa kita tidak tahu yang akan dimainkan oleh Coach Sintayong, karena kami belum bisa mendapatkan line up pasti dari laga nanti malam. Dan tentu kita berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kalau kalian tanya gue, apa bisa Indonesia menang atas Vietnam? Buktinya lawan Thailand bisa gitu loh. Kenapa Vietnam tidak bisa gitu loh? Karena buktinya kita kemarin di SEA Games bisa mengalahkan Thailand dan juga Vietnam gitu loh. Artinya level kita udah meningkat jauh dari sebelumnya gitu loh. Berarti kan dari sisi mental dan juga lain-lain, Coach Sintayong sudah membenahi hal itu, dan tinggal bagaimana bisa menjalankan taktik dari Coach Sintayong dengan baik. Dan kalau kita bicara bagaimana kesiapannya, sebenarnya banyak pemain yang tidak bisa dipanggil, tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada Pratama Arhan yang baru nikah, kemudian juga ada Marcelino yang tidak bisa pulang juga karena masih bermain di Eropa. Ada Asnawi juga yang tidak bisa kepanggil gitu loh. Jadi kemudian ada Rizky Ridho yang tidak bisa ikut, kemudian ada Adi Satrio gitu loh. Ada banyak pemain-pemain yang tidak bisa ikut gitu loh, walaupun persiapannya mepet. Karena pelatih Sintayong, dia juga bilang bahwa kami persiapannya mepet, dan dia jujur, tidak berbohong. Kami persiapannya mepet, dan itu ya kelihatan ketika di fase grup. Karena di fase grup permainan kita kacau balau, jujur kacau balau. Walaupun kita menang dari Timor Leste 1-0, tapi permainan kita belum rapi. Tapi ketika masuk ke semifinal, itu beda banget. Itu kayak 90 derajat beda banget. Yang gue rasakan pertama, aliran bola lebih lancar, finishing lebih klinis. Itu kuncinya sih. Ketika lo nggak bisa manfaatin peluang, maka lo ya itu akan kalah dan nggak bisa menang. Kuncinya ada 3 sampai 4 kunci kenapa Indonesia bisa menang. Yang pertama, lini belakang solid, cukup bagus. Di partai semifinal kemarin tidak banyak kesalahan. Lini tengah juga ya, walaupun kadang-kadang masih kehilangan bola, tapi sudah lumayan. Maksudnya nggak separah pertandingan di fase grup gitu loh, udah oke. Begitupun di sayap kiri ataupun sayap kanan itu bagus banget. Entah itu Abdurrahman, kemudian Kelly Sawyer, kemudian ada
Haikal juga yang kadang-kadang menjadi sayap gantung gitu loh. Itu permainannya oke. Begitupun lini depan Ramadan Sananta itu kayak apa ya, itu striker yang benar-benar apa namanya, killer gitu loh, benar-benar ya itu penyerang yang kita butuhkan gitu loh, nomor 9 yang kita butuhkan, yang selama ini tuh kita kurang striker, kita kurang penyerang gitu loh, jujur aja gua. Karena setelah eranya Bambang Pamungkas, kemudian Budi Sudarsono, kemudian juga ada Gendut Doni, itu kita udah kehilangan striker yang tajam di depan gawang. Apalagi eranya BP itu pemain favorit gue di depan gawang gitu loh. Dia satu peluang menjadi gol, satu peluang jadi gol. Itu jarang kita temukan sekarang di era modern gitu loh. Jadi apa ya, Indonesia kurangnya adalah ya kurang striker aja, kurang finishing, dan itu sudah kita temukan di Ramadan gitu loh, Ramadan Sananta gitu loh. Jadi apa ya, ya mungkin dia adalah jawaban dari sosok striker yang kita butuhkan gitu loh, sosok killer yang kita butuhkan ya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih prediksi prediksi Vietnam menghadapi Indonesia di laga malam nanti? Dan jangan lupa saksikan hanya di SCTV, dan mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, atau kalau dari komentator itu mulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat gitu loh. Jadi ini bukan karena kayak ada apa-apa, bukan, ini hanya mengingatkan saja. Jadi nah, itu kalau dari gue. Kalau kalian bagaimana nih, apakah Indonesia akan menang menghadapi Vietnam malam nanti atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.